Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini akan kita berikan tutorial gambaran bagaimana membuat Google Classroom untuk mempermudah pembuatan bagi yang masih kesulitan. Tapi monggo kalau ada teknik-teknik yang lain bisa dilakukan. Yang penting anak-anak kalau membuka Classroom lebih mudah untuk mempelajarinya, lebih rapi. Maka kita akan berikan gambaran sekilas bagaimana membuat Google Classroom. Pertama, buka browser Chrome semacam ini. Kemudian di menu titik jumlahnya 9, cari menu Classroom. Maka akan muncul tampilan semacam ini. Kalau belum pernah membuat kelas pasti kosong, tapi kalau pernah membuat kelas terisi kelas yang ada. Setelah ini klik join kelas atau gabung kelas atau membuat create kelas, membuat kelas. Ini bahasa Inggris, tapi kalau mau di Indonesiakan caranya klik kanan ya. Ini transit to Indonesia. Tapi kalau belum ada transit to Indonesia, masih bahasa Inggris misalnya demikian, masih bahasa Inggris belum bahasa Indonesia, maka caranya ya dari ini, kalau ini misalnya masih bahasa Inggris, terus ini tidak ada pilihan Inggris Indonesia, klik ini, choose another language, cari di sini bagian Indonesia ya, itu untuk menampilkan ya, itu nanti akan muncul itu. Jadi kalau ini ingin bahasa Indonesia, tinggal translate to Indonesia. Nah, maka ini sudah akan bahasa Indonesia. Ini bergabung di kelas, buat kelas. Kalau bergabung itu adalah untuk anak-anak siswa kita, maka kita guru, maka diklik pada buat kelas, klik buat kelas. Nah, ini nama kelas wajib, misalnya saya guru IPA, akan buat kelas 7A IPA semester 1 tahun pelajaran 2001-2022 misalnya gitu, untuk mempersingkat. Kemudian bagiannya tulis nama kita, nama gurunya ya, Husin. Kemudian subjeknya itu IPA, subjek itu mata pelajarannya ya, kamarnya, ruangnya misalnya 7, sebagai kelas 7 itu misalnya gitu. Klik create. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan tampil semacam ini kelas yang kita buat tadi, yaitu 7A IPA semester 1 tahun pelajaran 21-22. Ini Husin sebagai guru kita, biar anak juga langsung paham kalau membuka nanti, wah gurunya siapa namanya. Nah, setelah ini namanya kita di bagian forum atau stream. Ini stream atau forum. Untuk bagian-bagian ini biasanya beda-beda ya. Ini kita menggunakan akun G Suite, ini semacam ini. Atau kalau kita bahasa Inggriskan, misalnya kita bahasa Inggriskan, itu ini stream, classwork, people, grade ya. Jadi beda-beda apa ini nama di sini. Nah, ini beda-beda nama ini ya.
ya ini ada sungai kecil, tugas kelas, ya itu semacam itu biasa ada yang menamakan forum, tugas kelas. Kemudian itu apa ini yang bergabung nilai. Itu setelah muncul ini namanya di menu forum, kalau ini dinamai kelas, kalau kita bahasa Inggriskan itu stream. Yaitu tempat untuk kita bisa komunikasi dengan anak kita di sini ya. Jadi kalau kita tulis sesuatu di sini ya, di komentar, bisa memberikan komentar di sini kita. Misalnya kita mau menyampaikan di sini selamat pagi anak-anak, misalnya gitu. Kita akan mempelajari materi bab 1 misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu. Kita postkan, maka anak-anak semua di kelas 7A ini yang bergabung bisa membaca komentar kita. Ya, monggo ini bisa diisi komentar penyampaian info-info apa di sini ya, kayak WA-WA-an itu. Ya, kayak WA-WA-an. Jadi mungkin untuk mengakrabkan anak-anak ke classroom, bisa penyampaian informasi sampaikan di sini aja ke anak-anak, biar anak-anak itu kulino dengan classroom itu. Sama-sama membutuhkan pakai data, WA juga membutuhkan pakai data, maka untuk mengakrabkan ini segala informasi di kelas bisa disampaikan sini. Juga untuk memperingan HP-nya anak-anak ya. Kalau di WA apa-apa di WA kan akan berat nanti HP-nya anak-anak. Setelah itu ke classwork, ini ke classwork, atau kalau di Indonesia kan tugas kelas ya, tugas kelas. Ya, di tugas kelas pertama kuncinya Bapak Ibu semuanya harus ada gambaran materi-materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita, utamanya bab ya, pokok bahasan dan sub pokok bahasan itu harus disiapkan dulu. Kita ambil contoh ini mata pelajaran IPA semester 1 kelas 7 ini bab 1 objek IPA dan pengamatannya, sub bab satunya A penyelidikan IPA, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, bab 2 ini. Nah, ini fungsinya nanti kalau kita sudah memahami dan mengamati bab-bab dan subbab yang akan kita ajarkan, ini sebagai pembuatan topiknya ya, topiknya. Nah, ini kita buatkan topik. Jadi kuncinya kita membuat topik ini. Nah, pembuatan topik menurut saya itu lebih mudah kalau kita pisahkan antara sub pokok bahasan atau subbab. Yaitu misalnya bab 1A penyelidikan IPA, bab 1B pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, misalnya semacam itu. Yaitu dalam pembuatan topik. Kembali ke classroom tadi, pertama membuat topik atau tema ini ya. Membuat topik atau tema ya, ini tema atau topiknya ya tadi ya, di IPA tadi bab 1 A itu penyelidikan IPA. Klik menambahkan. Nah, ini kita sudah membuat topik atau tema bab 1A
yaitu penyelidikan. Lah, topik-topik ini bisa kita buat semuanya dulu ya, nggak masalah ya. Itu misalnya dalam satu semester bab 1A penyelidikan, bab 1B nanti misalnya gitu. Itu seperti ini tadi ya. Ini misalnya nanti kita buat lagi topik kedua. Biar saya nggak ketik, tak kopikan ini ya. Saya akan buat topik yang kedua misalnya. Bab 1 di pengukuran sebagai sebagian dari dan pengamatan. Nah ini misalnya ini. Tapi sekali lagi pembuatan topik itu bisa satu persatu. Yang mau kita ajarkan besok apa dulu kita buat dulu, ndak apa-apa juga ya. Itu tapi dibuat semuanya dulu nggak apa-apa. Nah ini kita misalnya membuat dua topik dalam satu bab satu, ada dua topik ini atau dua sub pokok bahasan. Lah inilah kita buatkan topik sehingga nanti pembuatan materinya itu tugas-tugas berdasarkan sub bab ini tadi atau per tema atau per topiknya ini. Yaitu kita misalnya memulai dari pertama ini, kita mulai topik dari bab 1A penyelidikan ya. Kita klik pada topiknya. Nah ini akan kita buatkan tugas nanti ya. Akan kita buatkan tugas ya. Pemilihan topik nanti bagian ini ada. Pertama itu kita buatkan bahan dulu atau materinya dulu, materi atau bahan ini. Bahasanya ada yang materi, ada bahan ya itu. Kalau bahasa Inggris apa ya ini ya, kita coba kalau bahasa Inggris ya, lihat ini material ini. Jadi ada yang menyamakan materi, ada yang menamakan bahan tadi ya. Saya Indonesiakan lagi. Ini bahan ini, klik materi atau bahan ya. Judulnya tadi penyelidikan IPA kemudian dipilih pada topiknya. Nah, topiknya tadi itu adalah bab 1 ya. Ini bab 1 A ya, penyelidikan IPA gitu ya. Bab 1A penyelidikan IPA. Jadi kalau nanti sudah membuat ya, tadi misalnya membuat beberapa topik akan muncul di sini, akan kita pilih materi ini pada topik apa. Klik IPA ini, penyelidikan IPA. Nah ini keterangannya misalnya gini, biar saya nggak ngetik ya keterangannya. Ini saya kopikan saja karena apa ini untuk mempercepat itu tutorial ini maka di keterangan ini atau deskripsi ini misalnya bab 1 penyelidikan IPA diberi keterangan pertemuan berapa gitu juga bagus, lebih baik ya. Pertemuan misalnya itu ini pertemuan pertama misalnya diberi tanggal lebih baik lagi ya, tanggal misalnya tanggal 20 misalnya besok Senin yang akan datang 23 misalnya gitu ya, misalnya tanggal 23 Agustus 2021 jam misalnya gitu ya, jam 7.30 misalnya gitu. Itu akan lebih
komplit, tapi monggo kalau enggak itu. Nah ini keterangannya kita biar apa ini nanti anak-anak langsung bisa membaca itu dengan lebih jelas. Maka dalam keterangan itu misalnya diberi keterangan harap diperhatikan: 1. Mengikuti instruksi yang ada. 2. Pelajari materi pembelajaran dengan baik yang ada pada lampiran di bawah ini. Nanti kan kita melampirkan materi di bawah ini ya, kita bisa melampirkan materi di bawah ini ya. Kemudian yang ketiga, ikuti penyampaian materi. Misalnya penjenengan mau melaksanakan pembelajarannya melalui Google Meet, sampaikan di sini. Ikuti penyampaian materi melalui Google Meet pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 7.30 misalnya gitu ya. Biar sama dengan yang atas misalnya gitu. Linknya ini kita kopikan, kita pembuatan jadwal kita di Google Meet kita kopikan di sini. Dan misalnya lagi kita instruksikan anak-anak pelajari buku paket dari perpustakaan. Misalnya anak-anak yakin diberi pinjaman buku perpustakaan, buku IPA, maka bisa diberi keterangan ini pelajari buku paket dari perpustakaan halaman 10-15 misalnya gitu. 5. Pelajari ya pelajarannya ini pelajari buku sekolah elektronik halaman 11-17 bisa dibuka di perpustakaan digital. Ikuti link ini perpustakaan digital kita, karena di dalam perpustakaan ada buku-buku pelajaran gitu. Sehingga penjenengan kami harap jangan mengambil atau menaruh file di sini ya, diunggah data file buku PDF penjenengan. Harapan kami jangan ditaruh sini ya, sebenarnya taruh sini nggak masalah lah, tapi nanti berat anak-anak penjenengan mengupload sini ya, memerlukan waktu. Kemudian anak-anak dalam membuka juga memerlukan waktu ya, untuk loading membuka buku yang diunggah di sini ya, yang diunggah di sini itu lama. Anak-anak nanti membacanya lama karena apa? Itu masuk pada Google Drive penjenengan ya, itu lama. Maka sekali lagi menurut saya nanti kita linkkan perpustakaan digital ini. Maka mohon pada Bapak Ibu itu untuk buku BSE, buku sekolah elektronik penjenengan, kita harapkan semuanya terupload di buku perpustakaan digital kita, sehingga anak-anak nanti bisa membuka sendiri di e-perpus kita, perpustakaan digital kita juga, biar anak-anak bisa tahu membuka perpustakaan digital kita, sehingga akan lebih ringan gitu ya. Itu semacam, sekali lagi lebih ringan gitu. Kerjakan nomor 6 ini, misalnya kerjakan tugas buku pendamping halaman 7-10. Kerjakan di kertas folio, kumpulkan ke madrasah pada tanggal 25 Agustus 2021 misalnya gitu ya. Kemudian yang 7 ini isi daftar hadir ya. Mohon maaf, ini daftar hadir. Nah ini jangan lupa untuk daftar hadir, kehadiran anak, absensinya anak ini, ikuti link ini. Jangan kaget kalau ngetik di sini masih berwarna belum biru ini ya pada link-link ini, tapi nanti kalau sudah dikirimkan nanti akan berwarna biru ya, akan berwarna biru. Nah ini akan berwarna biru ya. Nah ini itu. Kemudian terakhir nih perlu disampaikan pada anak-anak, jika ada yang kurang jelas bisa ditanya di menu forum tadi ya, di menu forum komentar tadi yang awal tadi ya, menu forum untuk bisa menyampaikan sesuatu di sana ya. Itu jadi tidak melalui WA tapi melalui ini
anak-anak di kelas bisa membaca semuanya, penjenengan nanti juga bisa membalas di menu forum tadi. Nah ini contohnya pemberian keterangan ya itu. Tapi sekali lagi dari poin-poin ini tentunya tidak harus semuanya penjenengan cantumkan. Ini sebagai contoh ya, bisa nomor 3 saja, nomor 4 saja, nomor 5 saja, nomor 6 saja, nomor 7 saja, nomor 7 daftar hadir ya. Ini maksudnya ini adalah saya contoh-contoh untuk memberi gambaran ya. Jadi tidak harus semuanya persis semacam ini. Bisa mungkin hanya mempelajari buku elektronik, bisa jadi hanya kerjakan tugas buku pendamping itu misalnya gitu, bisa saja hanya Google Meet saja, atau Google Meet dengan suruh mempelajari buku, paling tidak ya suruh mempelajari buku ini ya harus ada lah gitu ya. Itu semacam itu. Nah ini Bapak Ibunya juga untuk memanfaatkan suatu lampiran di sini ya, yaitu link untuk belajar anak-anak. Harapan kami paling tidak ini ada menu YouTube ini ya, menu YouTube ini ya, ini kita bisa mengambil link YouTube di sini, atau mungkin penjenengan membuat YouTube pembelajaran itu tinggal mengambilkan di sini ya. Nah, sini. Jadi misalnya tadi kan bab saya ini kan penyelidikan IPA subnya, penyelidikan IPA. Nah, nanti akan muncul link di sini. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kalau penjenengan pernah membuat bab materinya penyelidikan IPA akan bisa tampil di sini ya, itu semacam itu. Nah ini tinggal kita klik mana yang mau kita ambil tentang ini, misalnya ini yang kita ambilnya ini yang nomor 1 ya. Nah ini akan masuk di sini sehingga anak-anak nanti bisa mempelajari juga di sini ya, ini sehingga nomor 2 ini kan ada keterangannya kan pelajari materi pembelajaran dengan baik yang ada pada lampiran di bawah ini kan lampirannya, dan anak bisa itu semacam itu. Atau kalau tidak melalui ini ya, kalau penjenengan sudah membuka YouTube misalnya gini, nah kita bukan YouTube ya misalnya, misalnya penjenengan sudah membuka YouTube penjenengan ya, misalnya saya ambil contoh kalau tidak melalui itu, tapi kan yang paling mudah melalui itu tadi ya. Ini juga ada materi IPA, penyelidikan IPA. Nah, bisa ngopikan link di sini. English is my second language. As a vlogger, ngopikan link di sini. Nah, kita bisa kopikan linknya di sini, kopikan ke tadi. Nah, bisa kita linkkan di sini. Nah, itu misalnya gitu ya. Kita praktekkan. Nah ini kan sama saja. Jadi YouTube itu bisa dilinkkan sini atau cari langsung di sini. Nah ini semacam ini. Nah ini sekali lagi pesan saya, tolong penjenengan biar untuk memperingan membuka anak-anak itu jangan pada file unggah. Ya unggah file di sini nanti terlalu berat ya. Anak-anak terlalu berat untuk membukanya itu terlalu juga di tempat ini Google Drive ini. Juga terlalu berat itu ya, itu semacam itu. Nah ini adalah pada bagian materi atau bahan. Lalu kalau hanya untuk kelas 7A saja langsung klik pos ini ya. Tapi kalau penjenengan itu mau materi ini juga untuk kelas yang lain, untuk ini ya, untuk ini diklik gitu, karena ini saya hanya ada satu kelas di kelas saya, hanya saya baru membuat kelas 7A saja, maka di sini nggak ada ya, nggak ada. Kalau ada 2 kelas, sini 3 kelas, maka sini klik itu akan ada
nama-nama kelas yang penjenengan buat. Nah itu nanti bisa di-share. Sekali kita buat bisa untuk kelas 7B, 7C, 7D, asalkan sekali lagi jangan memposting dulu ya. Jangan diklik post ini dulu ya. Ini kan akan tersimpan, masih tersimpan. Sehingga misalnya kita itu jangan di-post dulu ya. Biar semacam ini dulu ya. Kalau nanti sudah yakin mendekati, misalnya ini penjenengan buatnya 1 minggu sebelum pembelajaran. Pembelajarannya ini dilaksanakan tanggal 23. Ini kan masih lama. Nah, mempostingnya nanti pada mendekati hari ini. Tapi kan kita sudah menyimpan dulu. Insya Allah ini tidak akan hilang. Misalnya ini tak close ya. Tak close ya. Tak close. Nah, ini maka tadi saya sudah membuat materi IPA, ini draft. Nah, baru draft semacam ini berarti belum terkirim ya, belum terkirim. Kita ambil contoh gini ya. Kalau 2 kelas, apa benar nanti ada 2 kelas ya. Ini saya misalnya akan membuat kelas B misalnya gitu ya. Saya misalnya akan membuat 2 kelas. Ini saya membuat kelas B. Saya mengkopikan tadi B B copy kamarnya berarti juga kelas 7. Ini klik copy. Kita tunggu. Kita contohkan ini saya lah ini akan muncul 7B. Kalau kita mengopikan yang sudah ada materi 7A tadi kan ada materi, sudah ada materi ya. Ya, maka semuanya itu akan ada di sini ya. Akan ada di sini ya, nah ini jadi sama penyelidikan IPA itu draft, masih ada draft itu ya. Jadi harapan saya jangan diposting dulu ya, tapi kalau yakin sudah mendekati dan hanya untuk itu ya silahkan diposting. Nah, kalau ingin mempostingnya ya klik misalnya tadi saya masuknya di kelas 7A dulu misalnya gitu ya. Itu 7A tadi ini tadi ya di penyelidikan IPA itu ya. Ini tadi ketikannya saya ya, ketikannya tadi apa ini materinya tadi yang telah dibuat masih berupa draft. Caranya kalau mau memposting nantinya ini sunting atau edit ya. Kalau ada yang ini istilahnya edit atau sunting ya. Nah ini semacam ini semacam ini. Ini sebentar rapikan dulu ini. Saya rapikan dulu biar kok jadi berubah gitu. Ya, saya rapikan dulu. Sekali lagi materi penyampaian pada deskripsi ini ya, ini tidak harus persis sama yang saya buat. Ini hanya sebagai gambaran ya, biar anak-anak itu lebih mudah untuk mempelajari. Sekali dia sudah tahu apa yang diinstruksikan pada anak-anak ya, apa yang diinstruksikan pada anak-anak kita
sudah tahu dengan membaca deskripsi yang kita buat ini. Biar lebih rapi. Biasanya nggak semacam ini ya, udah ini tadi murak-marik ya. Nah semacam ini. Nah ini kita untuk ini kan kita klik kan ada 2 kelas. Jadi kalau materi ini mau digunakan untuk kelas 7B, 7C, 7D, tinggal centang-centang berikutnya ini. Nah, itu. Kalau sudah itu bisa kita postingkan ya, itu semacam itu. Itu gambarannya untuk membuat materinya. Jadi sekali lagi untuk penulisan materi ini agar mempermudah anak kalau membaca ini kan langsung ngerti instruksinya apa jenengan ke anak-anaknya. Ini tinggal baca di sini semuanya. Nah ini kalau sudah yakin untuk kita postkan ke anak-anak ya tinggal kita post gitu. Dan selagi ini tidak harus komplit ini ya, bisa hanya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 misalnya gitu ya. Itu sesuai kebutuhan penjenengan. Penjenengan akan menyampaikan materi itu seperti apa gitu ya. Kalau hanya suruh membaca buku paket saja ya silakan gitu. Tapi paling tidak di sini lampiran ini sebagai bahan untuk juga pelajari anak-anak itu ada, memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, kalau sudah ya tinggal kita post. Nah, sudah kita post. Setelah kita post maka tadi yang link-link tidak tadi berwarna biru, anak-anak tinggal ngeklik link ini. Itu semacam itu. Ini pembuatan materinya. Sehingga anak-anak nanti kan mudah sekali kalau mempelajari. Oh, besok tanggal 23 materinya penyelidikan IPA. Apa ya yang harus kita pelajari? Anak-anak membuka materinya ya, buka materi sudah membaca instruksi ini. Oh, besok akan ada Google Meet tanggal ini. Itu. Oh, untuk membuka buku BSE di ini ya. Oh, suruh membaca buku paket. Oh, suruh mengerjakan buku pendamping. Nah, bisa sekaligus di sini semuanya. Gitu. Jadi sekali lagi ini tidak harus komplit ini ya. Tinggal kebutuhan penjenengan bagaimana. Nah, ini. Nah, setelah itu materi sudah ya. Kalau pengen memberikan tugas yang lain, klik pada tugas. Nah, ini penugasan ya. Kalau tadi kan bahan ada 3 cara untuk memberikan penugasan pada anak-anak ya. Penugasan, tugas kuis, pertanyaan. Kalau tugas kuis ini nanti masuknya ke Google Classroom ya. Google Form maksudnya. Yaitu bisa membuat pilihan ganda, bisa membuat jawaban singkat. Itu. Jadi Google Form penjenengan kan sudah akrab ini. Nah, ini. Jadi ini 3 ini adalah untuk bisa dikerjakan anak-anak ya. Pekerjaan anak-anak ya. Misalnya ini tidak harus semuanya penjenengan melakukan ini. Tolong sekali lagi jangan memperbanyak tugas-tugas anak-anak. Kasihan anak-anak ya. Ya. Bisa hanya satu bagian saja gitu ya. Misalnya tugas penjenengan memberikan tugasnya di kuis ya ini aja. Itu kalau pada penugasan pertanyaan gitu semacam itu ya. Sekali lagi jangan terlalu banyak, tidak perlu menurut saya kok tegihannya dilakukan. Paling tidak ya 2 lah misalnya gitu ya, tugas kuis sama pertanyaan misalnya gitu. Tapi contoh saya akan memberikan tugas ke pertanyaan ya. Pertanyaannya bab penyelidikan IPA tadi ya. Bab 1A penyelidikan IPA. Instruksinya
misalnya instruksinya misalnya apa yang dipelajari dalam IPA. Ya, semacam itu, yaitu pertanyaan bab 1A pendidikan IPA, instruksinya, perintahnya, objek apa yang dipelajari dalam IPA, misalnya itu. Nah ini, kemudian di kanan ini ada kalau benar nilainya berapa, 100 misalnya gitu. Kemudian misalnya penjenengan akan memberikan batas waktu ya. Tentukan topiknya dulu ya, topiknya penyelidikan IPA ya, topiknya jangan lupa ini ya, biar nanti mengelompok di penyelidikan IPA ya. Topik, jadi dalam membuat pertanyaan materi itu jangan lupa di sini ada tema atau topik itu ya, pilih topiknya, yaitu karena ini adalah bab penyelidikan IPA, topiknya IPA. Kemudian ini ada poinnya, ada poinnya, mau diberi poin berapa kalau benar ya, misalnya 100 apa 10 atau apa, misalnya kalau benar poinnya 100 gitu. Kemudian ada jatuh tempo dalam mengerjakannya. Ini klik ini, kapan akan diberikan batas waktu tempo. Misalnya karena tanggal ini pelaksanaannya pembelajarannya tanggal 23 tadi ya. Tanggal 23 misalnya batas temponya itu tanggal 24. Tanggal 24. Waktunya ada ndak tanggal 24 ya. Ada beri waktu, batasan waktu ndak ini misalnya kita beri batas waktu misalnya jam 8.00 waktunya AM itu siang pagi ya, pagi. Ya udah itu. Jadi nanti anak itu harus mengumpulkan paling lambat tanggal 24 jam 8 pagi. Terus isinya ada siswa dapat saling membalas. Jadi pertanyaan ini anak juga bisa membalas apa jawaban itu ya. Mau disetting siswa dapat membalas enggak? Kalau enggak ya centangnya dihilangkan. Siswa dapat mengedit jawaban, mau di edit enggak? Bisa enggak edit? Kalau bisa biar anak luas juga bisa ngedit ya, semacam itu. Nah kalau sudah klik bertanya atau memposting ya pertanyaan ini biar terkirim di sana. Nah klik ini posting ini atau menanyakan atau bertanya ini. Tapi kalau ini mau pertanyaan ini juga akan ditanyakan kelas lain ya, tinggal pilih ini. Misalnya akan di-share ke kelas yang lain ya. Gitu, klik ini. Yang penting untuk nge-share ke kelas lain jangan sampai ini diklik bertanya ini atau menanyakan ini ya. Itu. Jadi sebelum ini itu. Atau kalau ini masih agak lama ya jangan dihiraukan dulu, di close sebagai draft penyimpanan ya. Jadi misalnya tak close, ini kan sudah ada dua materi tugas ya, pembuatan yang ada di bab 1 sub A penyelidikan IPA ini. Ya ini tadi di pertanyaan tadi ini masih berupa draft ya, masih berupa draft ya, karena belum kita kirimkan. Kalau mengirimkan ini klik ini sunting atau edit. Nah ini akan menuju ke sana lagi. Nah ini semacam ini. Kalau sudah yakin ini mau kita kirimkan ke anak-anak, kita juga mau nge-share, sudah ada pilihan share ke anak-anak ya, itu
itu ke kelas yang lain maksud saya. Jadi semua kelas yang penjenengan buat nanti akan ada di sini semuanya ya. Kalau penjenengan buat 9 kelas ini mesti ada 9 kelas di sini. Nah, mana yang mau di-share ini. Nah, itu semacam itu. Nah, kalau sudah kita klik bertanya. Kita nanti maka ini sudah ada 2 ini di penyelidikan IPA ini ya ini. Nah, di penyelidikan IPA ini ada 2 ini materi, ini pertanyaan tadi ya. Itu kalau pengen lagi menambah tugas lagi misalnya tadi ya, tapi sekali lagi saya sarankan jangan banyak-banyak lah, ini hanya sebagai contoh. Kalau tadi kan sudah bertanya penugasan kelas. Nah, ini misalnya masih sama lah dengan judulnya ya bab 1A penyelidikan IPA. Kemudian instruksinya masih sama lah, ini sebagai contoh aja ya. Mestinya kalau buat tenan nggak mungkin dari atau menu kita membuat tugas kok sama, itu nggak mungkin juga ya. Itu ya, ini hanya contoh saja saya biar mempermudah. Itu instruksinya atau deskripsinya. Kan dengan tadi ya, itu semacam itu. Ini juga bisa menambah lagi ya. Ini lampiran ya. Mau nambah file YouTube dari bab penyelidikan ya, seperti tadi ya, misalnya biar anak juga semakin jelas lagi, kita beri ini lampiran lagi video yang lain ya. Yang beda dengan yang materinya tadi ini misalnya ini. Nah, ini biar anak misalnya akan menjawab ini, melihat ini akan semakin lebih mudah, bisa bagus ya. Itu untuk kita lampirkan sesuatu di sini ya itu. Tapi sekali lagi saya sarankan jangan upload ya video penjenengan nanti diupload di sini ya, upload ini berat sekali. Nah ini. Dan poinnya 100, misalnya ada jatah tempo waktunya kapan ya, itu misalnya tanggal 25 misalnya, kemudian tanggal 25 waktunya jam berapa, misalnya jam 11.00 AM. Nah, PM kan malam ya, nggak mungkin mengumpulkan malam gitu ya. AM ya, udah. Nah, ini jatuh temponya tanggal 25 Agustus jam 11 pagi. Topiknya jangan lupa lagi ya, topiknya ini ya, biar mengelompok jadi satu. Kalau nanti jenengan nggak pilih topik akan bercampur dengan yang lainnya ya, anak kesulitan nanti ya. Ini karena ini adalah tugas dari penyelidikan IPA, topiknya yaitu bab 1 pendidikan IPA. Kemudian buat rubrik enggak gitu. Rubrik itu apa? Itu adalah kriteria nilai ya, biar objektif nilainya ya, gitu. Ya biar objektif untuk penilaiannya, maka bisa kita buatkan rubrik, tapi juga bisa enggak kita buatkan. Cara membuat rubrik bagaimana? Bisa ambil contoh buat rubrik. Kita kalau pernah membuat rubrik ya, kita bisa gunakan kembali rubrik yang ada. Misalnya ini sudah beberapa pertemuan kemarin sudah pernah membuat rubrik, kita tinggal klik gunakan kembali rubrik, kita akan milih rubrik yang pernah dibuat. Karena belum pernah, maka buat rubrik. Kriterianya
Jadi untuk rubrik itu adalah merupakan kriteria acuan untuk penilaian. Yang perlu diperhatikan ini adalah gunakan penilaian ini harus dalam posisi on, jangan off, jadi berwarna biru ini. Judul ke kriteria misalnya saja jawaban. Monggo diberi judul apa, deskripsi kriteria ini boleh diisi boleh tidak. Misalnya diisi siswa dapat menjelaskan tentang objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian poinnya mau diberi poin berapa. Kalau jawabannya lengkap, misalnya komplit, sempurna, misalnya 100. Judul tingkatannya keterangannya misalnya baik sekali, keterangannya jawaban tepat dan lengkap. Kemudian tambah ya, misalnya nilai 75, keterangannya baik, keterangannya jawaban bukan tepat, jawaban tepat kurang lengkap misalnya itu. Kemudian ke kriteria 50, misalnya ini cukup, keterangannya misalnya jawaban kurang lengkap. Kemudian 25 kurang, keterangannya jawaban tidak sesuai topik misalnya gitu. Nah, udah, setelah itu disimpan. Ini jadi rubriknya kita simpan. Nah, udah. Nah, ini sudah kita membuat rubrik. Nah, ini periksa plagiarisme, ini mau diperiksa enggak? Kalau enggak ya enggak usah, kalau mau diperiksa ya dicentang. Ya akan bisa bahwa apakah itu sama dengan yang lain, niru dengan yang lain, misalnya itu enggak usah ditentang. Kalau sudah, ini mau sekali lagi, ini mau dikirim ke kelas lain itu ya jangan diklik ini dulu, jangan diklik menetapkan dulu. Ini mau di share ke mana, ke kelas yang lain enggak. Kalau mau di share kelas yang lain maka diklik kelas-kelas yang mau share.
Kalau sudah baru ditetapkan atau dikirimkan atau diposting ke kelasnya dari pertanyaan ini. Tuh, tinggal klik tetapkan. Nah, ini berarti ini sudah ada. Ini kalau semacam ini namanya ini materi, ini tugas-tugas. Ya ini lah, demikian sudah selesai. Ini kita sudah membuat suatu pembelajaran di kelas 7A itu semacam ini. Ini sudah selesai. Itu Bapak Ibu semuanya bisa dipraktekkan. Ya, kalau ada kesulitan tidak usah malu, tidak usah sungkan untuk bisa bertanya kepada siapapun, teman kita atau yang lain, untuk bisa membantu penjenengan dalam membuat ini. Silahkan mencoba, saya yakin bisa melakukan ini semuanya. Terima kasih. Untuk tutorial berikutnya nanti akan kita berikan bagaimana cara mengkoreksinya, tugas-tugas itu yang diberikan pada anak. Kalau ada anak mengerjakan, bagaimana cara mengkoreksinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.